Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang lanjutan materi sebelumnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang jarak titik ke garis. Konsepnya yang harus kalian ingat adalah jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Jadi misalkan ada titik, ya, ada garis, yang ditentukan adalah jaraknya dari titik ini ke garis ini, maka nanti jaraknya itu akan sama dengan panjang garis dari titik ini ke garis ini. Dan harus tegak lurus. Jadi kuncinya adalah harus tegak lurus. Kita tarik garis ke sini. Maka nanti jaraknya ini ke sini tidak lain adalah panjangnya ruas garis ini. Tapi syaratnya harus tegak lurus terhadap garis ini. Ya, sama halnya dengan jarak titik ke bidang. Ya. Nah, untuk menentukan jarak titik ke bidang, sama halnya adalah menentukan panjang garis dari titik ini ke bidang ini. Jadi kalau misalnya kita tarik garis ke bidang ini, sama dengan titik ke garis, syaratnya harus tegak lurus ke bidang ini. Ya, oke, itu konsepnya. Sedangkan untuk rumus-rumusnya mungkin sama halnya dengan konsep di awal tentang jarak titik ke titik. Oke, kita bahas contoh nomor 1. Jadi dikatakan ada kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan CG. Jadi P itu terletak pada pertengahan CG. Yang ditentukan adalah jarak titik C ke garis AP. Terlebih dahulu kita buatkan garis AP. Kita tarik garis putus-putus dari titik A ke titik E. Yang ditanyakan adalah jaraknya titik C ini ke garis AP. Ingat konsepnya tadi, harus tegak lurus. Jadi ketika kita tarik garis dari titik C ke AP itu harus tegak lurus. Nah sekarang coba perhatikan. C ke AP itu supaya dia tegak lurus apakah ke sini, atau ke sana. Coba perhatikan baik-baik. Jadi agar C ke AP itu tegak lurus, maka nanti garisnya kita tarik dari sini ke sini. Itu akan tegak lurus. Nah setelah terbentuk segitiganya, tapi kalau kita perhatikan gambar ini belum lengkap segitiganya, belum terbentuk segitiganya, ya. Jadi kita tarik garis lagi dari A ke C supaya terbentuk segitiga. Nah, setelah terbentuk segitiganya, kita keluarkan segitiganya. Ya. Jadi kalau kita keluarkan segitiganya kira-kira beginilah, ya. Jadi kita lengkapi di sini dia akan tegak lurus di C, di sini P, di sini A. Yang ditanyakan C ke garis ini. Harus tegak lurus. Oke. Sekarang kita tentukan panjang sisi-sisinya. Sisi segitiga ini. Panjang rusuknya kan 12, berarti CP itu tidak lain adalah 6 cm karena setengahnya. Ya. Nah sekarang AC itu tidak lain adalah diagonal sisi kubus, berarti berlaku A akar 2. A-nya adalah 12, berarti 12 akar 2. Nah sekarang sisi miringnya ini bisa juga dicari. Dengan cara, ini kan sama halnya dengan 6 akar 1. 12 akar 2 itu bisa diubah jadi 6 kali 2 akar 2. Atau 6 akar 8. Berarti sisi miringnya tidak lain adalah 6 akar 9 atau 18. Nah, yang ditentukan adalah C ke sini. Anggap di sini adalah C aksen. Jadi yang dicari adalah C ke C aksen.
Coba ingat konsep di awal, materi pertama. Ada namanya konsep kesamaan luas segitiga. Ini kan di sini juga tegak lurus. Jika ini alasnya, berarti pasangan tingginya adalah yang ini. Ya kan? Kalau misalnya alasnya yang AP, berarti pasangan tingginya adalah yang CC aksen. Karena ini kan juga tegak lurus. Makanya kita pakai kesamaan segitiga. Berlaku alas yang satu kali tinggi yang satu akan sama dengan alas yang dua kali tinggi yang dua. Alas satunya terserah mau yang ini atau yang itu. Ya. Jadi misalnya alas satunya adalah AC, berarti AC dikali CP akan sama dengan AP dikali CC aksen. Ya kan? Berarti AC-nya itu adalah boleh pakai ini, boleh pakai atas, terserah pada saat perhitungannya. Ini tadi kita ubah untuk mencari sisi miring. Jadi kita gunakan saja 12 akar 2 kali CP-nya itu 6. Akan sama dengan AP-nya itu 18 dikali CC aksennya itu yang dicari. Ya, lanjut. Coret yang bisa dicoret. 18 dengan 6 itu bisa dicoret. Hasilnya 3. Sedangkan 3 dengan 12 juga bisa dicoret. Hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah 4 akar 2. Nomor 2. Oke, kita bahas contoh soal nomor 2. Katanya ada kubus ABCD. C, B, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Ya. Ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, jadi kalau misalnya ada titik ke bidang, terlebih dahulu kita buat bidangnya. Jadi yang di soal adalah bidang BDG. Kita gambar bidang BDG-nya. Tarik garis dari B ke G atau G ke B. Terus B ke D. Terus D ke G. Ya, jadi terbentuk bidangnya itu bidang BDG. Yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidangnya. Jadi C ke bidang ini. Nah, masalahnya kita tidak tahu dia ketemu di mana. Jadi kalau ada soal begini, kita buatkan garis tengahnya bidang tersebut. Jadi kita tarik garis dari sini ke bawah. Jadi nanti C ke bidang BDG adalah tidak lain garis ini ke sini. Ingat konsepnya harus tegak lurus. Jadi anggap di sini O, ya. Jadi jarak C ke bidang BDG tidak lain adalah jarak titik C ke garis OG. Nah sekarang perhatikan, yang memuat C ke garis OG sudah terbentuk tidak segitiga? Belum kan? Supaya lebih jelasnya, dia terbentuk segitiga, kita buatkan lagi garis putus dari OKC. Sudah terbentuk segitiga. Kita keluarkan segitiganya. Jadi nanti segitiganya kira-kira mirip begini. Ya. Siku-sikunya di C, terus di sini O, di sini G. Ya. Yang ditanyakan ini ke sini. Anggap C aksen. Ya. Terus OC-nya itu setengah dari AC. AC diagonal sisi. Jadi AC-nya itu 4 akar 2. Berarti OC-nya sisa 2 akar 2. Karena setengahnya. Berarti OC 2 akar 2. CG-nya 4 cm. Ya. Bisa tidak dicari sisi miringnya? Bisa. Jadi 4 itu sama kalau 2 akar 4. Ya.
luarnya sudah sama-sama 2, berarti sisi miringnya tidak lain adalah 2/6. Nah, sekarang sama dengan contoh nomor 1 tadi, kita gunakan kesamaan luas. Kenapa bisa? Ini kan tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi ketika ini alasnya, ini tingginya. Ketika ini alasnya, ini tingginya. Ya, jadi bisa kita pakai alas 1 adalah OC, kali tinggi satunya adalah CG. Akan sama dengan alas 2-nya adalah OG, kali tinggi 2-nya adalah C aksen. Ya. Nah, sekarang bisa substitusi nilainya. OC adalah 2/2, CG-nya 4, OG-nya adalah 2/6, C aksennya yang dicari. Ya, bisa ganti X lah ya. Coret yang bisa dicoret, 2 dengan 4 boleh, tapi saya mau coret dengan yang ini. Yang sama-sama dalam akar bisa, bagi akar 2, ini bagi akar 2, sisa akar 3. Akarnya tidak hilang, ya. Jadi nanti akar 3-nya pindah ke sebelah. Jadi nanti 4 per akar 3. Di sini anggap X. Jadi X-nya tidak lain adalah 4/3 akar 3. Dirasionalkan. Jadi kalau misalnya 4 per akar 5, perjawabannya adalah 4/5 akar 5. Ya. Oke. Namun, untuk soal tipe ini, itu ada cara singkatnya ya. Jadi kalau misalnya dicari C ke bidang ini, jadi cara lainnya itu, jadi hanya untuk yang tipe soal begini. Jadi kalau misalnya C ke OG, boleh. Atau kebalikannya E ke OG itu juga bisa. Jadi kalau misalnya C ke BDG, itu rumusnya adalah A/3/3. Kalau misalnya dibalik E ke BDG, itu adalah 2/3 A/3. Ya, coba kita gunakan. Jadi ini konsepnya ya. Cara lainnya. Yang mana yang memenuhi? Yang bagian atas ya. Oke. Jadi jawabannya adalah C ke BDG. A-nya itu berapa? Jadi A bukan yang sisi segitiganya ya, tapi A itu yang rusuk kubusnya. A-nya adalah 4/3 akar 3. Ya. Jadi kalau misalnya dibalik E ke bidang BDG, langsung saja 2/3 A akar 3. Nah, ini juga berlaku ketika segitiganya di posisi lain. Misalnya segitiganya adalah ACH, berarti berlaku D ke ACH yang terdekat. Jadi ada terdekat, ada terjauh. Bisa juga segitiganya BED, berarti yang ditanyakan A ke BDE dan lain-lainnya. Oke, sekian. Nomor 3. Kita bahas soal nomor 3 ya. Jadi ada 5 T ABC. T ABC. Katanya ini 5 segitiga beraturan ya. Nah, ditentukan katanya di soal diketahui ada panjang AT 13 cm, terus ada AB itu 12 cm. Ya. Nah, yang ditentukan adalah jarak T ke bidang alas. Nah, yang mana alasnya? Alasnya itu adalah ABC. Jadi kalau misalnya ditarik garis dari sini ke bawah, ya, cuman tidak tahu ketemunya di mana. Nah, sama halnya dengan soal nomor 2 tadi. Jadi kita buatkan dulu garis tinggi untuk yang alasnya. Kita buat ini garisnya ya. Harus tegak. Terus. Alasnya adalah segitiga sama sisi. Jadi di sini 12, sini 12, sana juga 12. Ya. Oke, yang ditanyakan adalah jarak titiknya ini T ke bagian alas. Ingat konsepnya adalah harus tegak lurus. Nah, sudah membentuk segitiga kan? Anggap di sini O. Jadi kita keluarkan segitiganya. Kalau misalnya saya keluarkan segitiganya, ya di sini O, siku-sikunya di O.
terus di sini A, di sini T. Nah, lengkapi yang bisa ditentukan terlebih dahulu, yang sudah jelas nilainya ya. TA sudah jelas yaitu 13 cm. OA-nya belum, yang ditanyakan adalah OT. Jadi kita terlebih dahulu cari OA-nya. Nah, ada konsep yang harus kalian ingat di segitiga sama sisi, namanya titik berat pada segitiga sama sisi. Ya. Jadi ini berlaku untuk segitiga sama sisi. Ya, ini garis berat, ini juga namanya ini garis berat, ini garis berat. Jadi yang titiknya di sini tuh titik beratnya. Jadi ada konsep yang harus kalian ingat. Yang terpendek itu satu bagian, yang terpanjang itu dua bagian. Jadi sisinya anggap P, ya. Jadi sisi segitiga sama sisinya ini P. Jadi kalau yang terpendek itu satu bagian, yang terpanjang itu dua bagian. Ya. Nah, berlaku kalau misalnya kita misalkan ini kui di sini O, ya. Jadi kalau OP itu tidak lain adalah panjang dari 1/3. 3 itu 1 tambah 2 dari PQ. Kalau OQ-nya tidak lain adalah 2/3 dari PQ. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Anggap di sini adalah A aksen. Ya. ABC itu kan segitiga sama sisi. Jadi bisa dicari AO-nya. AO itu tidak lain adalah yang terpanjang, berarti dua bagian. Cuman belum diketahui A aksennya. Nah, langkah sebelumnya adalah kita cari dulu A aksennya dengan menggunakan segitiga A aksen B. Ya, di sini kan 12. A aksen B-nya 6 karena titik tengah. Ini kan segitiga sama sisi. Ya. Nah, bisa ditentukan sini. Ini kan sama halnya kalau saya tulis 6 akar 4. Akar 4 kan 2. 2 kali 6, 12 kan. Ini bisa ditulis 6 akar 1. Berarti yang di sini 6 akar 3. Kenapa 3 kan dikurang? Bukan sisi miring. Ya. Kan siku-siku sini. Nah, berarti bisa dicari OA. OA itu tidak lain adalah 2/3 dikali A aksennya. Jadi 2/3 A aksennya adalah 6 akar 3. Berarti jawabannya 4 akar 3. 6 bagi 3 kan 2. 2 kali 2, 4. Ya. Nah, ini kan siku-siku. Berarti bisa dicari sisi ininya. Nah, kita pakai. Ini tidak bisa. Ini kan 13. Dengan 4. 13 tidak bisa diuraikan ke bentuk perkalian yang ada angkanya mirip dengan 4. Atau 2. Nah, jadi caranya akarkan saja. Ini kalau saya akarkan jadinya akar 169. Ini kalau saya akarkan jadinya akar 48. 4 pangkat 2 kan 16. Akar pangkat 2 hilang akarnya, jadi 3 kali 16 itu 48. Berarti X-nya ini tidak lain adalah akar, kurangkan saja. Dapat 121 atau 11. Ya, oke, sekian.